Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafia Labiba Al-Huda dengan NIM 30323024. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teori hermeneutika menurut Nasir Hamid Abu Zaid dan Fazlur Rahman. Apa itu hermeneutika? Hermeneutika merupakan bagian dari ilmu filsafat yang kemudian berdiri sendiri sebagai disiplin ilmu yang bertujuan memahami teks, menjelaskan makna, dan menafsirkan. Di dalam konteks Islam, hermeneutika adalah sekumpulan metode, teori, dan kefilsafatan yang terfokus pada problem pemahaman teks, yang sebenarnya telah muncul pada masa awal ketika teks Al-Quran dirasa sulit dipahami dan problematis sehingga perlu dijelaskan, diterjemahkan, dan diinterpretasikan agar dapat dipahami. Terlebih setelah Nabi Muhammad wafat, problem hermeneutika semakin rumit. Dalam perkembangannya, hermeneutika Al-Quran tidak lepas dari perkembangan ilmu-ilmu Islam seperti usul fikih, filsafat, dan sufisme, serta ilmu sosial dan humanitas. Teori-teori hermeneutika Al-Quran salah satunya disampaikan oleh Nasir Hamid Abu Zaid dan Fazlur Rahman. Berikut biografinya. Nasir Hamid Abu Zaid lahir di Qohafa, sebuah desa di Mesir pada 10 Juli 1943 dalam keluarga yang religius. Ia mulai belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran pada umur 4 tahun lalu. Di umur 8 tahun, ia sudah hafal keseluruhan Al-Quran, sehingga ia dijuluki Syekh Nasr oleh teman-temannya. Abu Zaid lulus S1 jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Universitas Kairo tahun 1972 dengan predikat lulusan terbaik. Kemudian ia bekerja sebagai asisten dosen namun dengan persyaratan harus mengambil studi Al-Quran. Hal ini kemudian berhasil mengantarkan Abu Zaid menyelesaikan jenjang S2 dan S3 di bidang bahasa Arab dan studi Islam pada Universitas Kairo dengan predikat cum laude. Pada April 1992, ia menikah dengan seorang profesor di universitas yang sama. Sebulan setelah menikah, ia mengajukan permohonan status profesor penuh dan menyerahkan 2 bukunya, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Naqd Al-Khitab Ad-Din, serta sebuah paper ilmiah. Namun sayangnya hal ini malah menjadi tragedi untuk dirinya dan mempengaruhi sejarah Mesir dan dunia Islam. Komite membatalkan pengangkatannya karena Abu Zaid dituduh telah menyerang ortodoksi Islam dalam hal Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, para sahabat, malaikat, dan lainnya. Kemudian pada 14 Juni 1995, Pengadilan Tinggi Banding Kairo memutuskan Abu Zaid murtad dan harus bercerai dengan istrinya. Untuk menghindari bercerai dengan istrinya, ia memilih jalan satu-satunya dengan melarikan diri ke negara Belanda dan memulai kehidupan di pengasingan. Lalu yang kedua adalah Fazlur Rahman. Fazlur Rahman adalah seorang filosof Pakistan, pendidik dan pembaharu Islam terkemuka. Ia lahir di Pakistan pada 1919 dan memperoleh gelar master dalam bahasa Arab dari Universitas Punjab Lahore pada tahun 1942 dan gelar doktor dalam filsafat Islam dari Oxford University pada tahun 1949. Beliau juga menjadi dosen di studi Persia dan filsafat Islam di Universitas Durham Institut Agama Islam 1958 hingga 1961. Ia meninggalkan Pakistan karena kritik dan pemikirannya yang reformis. Ia kemudian diangkat menjadi visiting professor di University of California, Los Angeles pada musim semi 1969. Pada musim gugur, dia pergi ke Universitas Chicago dan diangkat sebagai profesor pemikiran Islam. Meskipun awalnya Rahman mencapai ketenaran internasional di bidang filsafat dengan publikasi Avicenna Psikologi 1952, Property in Islam 1958, dan Avicenna de Anima 1959, dia terkenal karena karya rintisannya di dalam hermeneutika Islam. Rahman meninggal dunia pada bulan Juli 1988. Lalu apa saja teori-teori hermeneutika menurut Nasir Hamid Abu Zaid dan Rahman? Teori hermeneutika menurut Nasir Hamid Abu Zaid. Yang pertama adalah konsep wahyu dan teks Al-Quran. Abu Zaid memulai diskusi tentang tekstualitas Al-Quran dengan mengkaji perdebatan klasik antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah
tentang kata-kata Allah atau kalam Allah. Isu ini berkaitan dengan diskusi tentang asal-usul bahasa dan keterciptaan Al-Quran. Abu Zaid menyebutkan dua teori tentang asal-usul bahasa itu. Teori pertama, yang didukung oleh Asy'ariyah, mengatakan bahwa bahasa adalah pemberian Tuhan kepada manusia dan bukanlah temuan manusia. Hubungan antara penanda, signifier, dan petanda, signified, ditentukan oleh Tuhan. Hubungan ini bersifat ilahiyah. Dari poin ini disimpulkan bahwa kata-kata Allah tidaklah tercipta, namun merupakan salah satu sifatnya. Asy'ariyah meyakini bahwa Al-Quran sebagai kata-kata Allah adalah abadi sebagaimana Allah sendiri dan direkam dalam tablet terjaga atau Al-Lauh Al-Mahfuz. Yang kedua adalah teori Mu'tazilah yang berargumen bahwa bahasa adalah konvensi manusia karena ia merefleksikan konvensi sosial tentang hubungan antara suatu kata dengan maknanya. Bahasa tidaklah merajuk secara langsung kepada realitas aktual, namun realitas dipahami, dikonseptualisasi, dan disimbolisasi melalui suatu sistem suara. Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Quran diciptakan dan demikian tidak abadi. Al-Quran diciptakan dalam konteks tertentu dan pesan yang dikandungnya haruslah dipahami dalam sinaran konteks itu. Menurut Abu Zaid, pendapat Mu'tazilah tentang hakikat Al-Quran ini lebih sesuai dengan pengertian modern tentang teks yang menganggap semua teks, termasuk teks Al-Quran, sebagai sebuah fenomena historis dan mempunyai konteks spesifikasinya sendiri. Alih-alih mengadopsi teori Asy'ariyah, Abu Zaid lebih mendukung teori Mu'tazilah. Menurutnya, teori Mu'tazilah tentang asal-usul bahasa dan hubungannya dengan teks suci adalah teori yang paling rasional. Teori ini menekankan pada manusia sebagai tujuan teks dan sasaran pesan-pesannya. Abu Zaid meyakini bahwa problem pokok hermeneutika Al-Quran bukanlah problem tentang keberagaman interpretasi, namun adanya perbedaan konsep tentang hakikat teks, yang pada akhirnya melahirkan keberagaman interpretasi. Teks Al-Quran sebagai pesan berarti masyarakat yang menjadi sasarannya adalah seluruh manusia. Manusia yang terkait dengan sistem bahasa yang sama dengan teks dan yang terkait dengan peradaban di mana bahasa tersebut dianggap sebagai sentralnya. Lalu teori interpretasi teks dalam hermeneutika. Pembahasan tentang Al-Quran sebagai sebuah pesan tidak bisa dilepaskan dari kesadaran seorang penafsir mengenai Al-Quran sebagai teks linguistik yang memiliki karakteristik sendiri. Menurut Nasr, di dalam makna bahasa terdapat dua dimensi yang tampak terlihat kontradiktif, namun sebenarnya saling melengkapi. Gambaran penjelasan ini terlihat dalam membedakan antara konsep tafsir dan takwil. Tafsir memiliki pengertian menyingkap sesuatu yang tersembunyi atau tidak diketahui, yang bisa diketahui karena adanya media tafsirah. Sedangkan takwil adalah kembali ke asal usul sesuatu untuk mengungkapkan makna dan maghza. Makna merupakan dalalah atau arti yang dibangun berdasarkan gramatikal teks, sehingga makna yang dihasilkan adalah makna-makna gramatikal. Sedangkan maghza menunjukkan pada makna dalam konteks sosio-historis. Dalam proses penafsiran, kedua hal ini saling berhubungan dengan kuat. Maghza selalu mengikuti makna, begitupun sebaliknya. Perbedaan penting kedua hal tersebut tercermin bahwa proses penafsiran selalu membutuhkan medium tafsirah, sehingga penafsir dapat menyingkapkan apa yang dikehendakinya. Sementara dalam proses takwil tidak selalu membutuhkan medium tafsirah. Hal ini menunjukkan bahwa takwil bisa dijalankan atas dasar hubungan langsung antara subjek dan objek. Sementara itu, tafsir hanya bisa dijalankan melalui adanya medium, sehingga proses hubungan antara subjek dan objek tidak bersifat langsung. Medium ini berupa teks bahasa atau berupa suatu penanda. Penafsiran Al-Quran sebagai teks bahasa tidak bisa digali hanya dengan menganalisis bahasa secara inheren. Bagaimanapun, teks Al-Quran turun bukan dalam masyarakat yang sama sekali tidak memiliki budaya. Paling tidak, keberadaan asbab an-nuzul merupakan bukti bahwa teks Al-Quran telah merespon terhadap kondisi masyarakat saat itu. Oleh sebab itu, bagi Nasr, persoalan konteks budaya secara luas yang saat itu berkembang merupakan persoalan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Perbedaan konteks dan metode melahirkan pemahaman yang beragam seiring dengan perjalanan waktu.
Dinamika makna teks tersebut membuat kemungkinan-kemungkinan untuk menafsirkan teks itu secara terus-menerus. Oleh karena itu, proses interpretasi tidak akan pernah berakhir dan reinterpretasi akan selalu terjadi di sepanjang masa. Untuk itu, diperlukan suatu model analisis yang membedakan pembacaan zaman sekarang dengan masa klasik. Masyarakat kontemporer tidak lagi sekedar melakukan pembacaan yang bersifat pengulang-ulangan, repetitif, namun lebih kepada upaya untuk menemukan progresivitas tradisi secara lebih terbuka. Model analisis alternatif tersebut bagi Nasir Abu Zaid adalah metode analisis wacana. Apa yang disampaikan Nasr di atas menunjukkan bahwa interpretasi teks dapat dilakukan siapapun yang memiliki kompeten. Meskipun demikian, Nasr memberikan catatan penting sebelum penafsir melakukan interpretasi. Seorang penafsir harus meninggalkan pembacaan terikat atau tidak bebas, serta pembacaan tendensius atau pembacaan yang dilakukan dengan ideologi yang dianut penafsir. Oleh karena itu, sebelum melakukan interpretasi, penafsir harus menanggalkan segala macam horizon subjektif yang beredar di otaknya. Lalu teori yang ketiga menurut Nasr yaitu level-level konteks. Level-level konteks ini dibagi menjadi 5. Pertama, konteks sosio-kultural atau al-siyasah al-saqafi al-ijtimai yang terdiri dari aturan sosio dan kultural dengan semua konvensi, adat kebiasaan, dan tradisinya yang terekspresikan dalam bahasa teks itu. Yang kedua yaitu konteks eksternal atau al-siyah al-khariji, yakni konteks percakapan siyah al-takhatub yang diekspresikan dalam struktur bahasa bunyah lughawiyah suatu teks. Abu Zaid menyebut ini dengan konteks pewahyuan, bisa juga dengan konteks kondisi pewacana pertama, yaitu keadaan psikologi Nabi pada saat itu, serta bisa juga pengaruh orang yang diajak bicara, seperti para sahabat, para keluarga, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu konteks internal al-siyah al-dakhili yang berkaitan dengan keintegralan, struktur teks, dan pluralitas level wacananya. Struktur teks menurut Abu Zaid tidaklah integral. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara urutan teks, tartib al-ajza, dan urutan pewahyuan, tartib an-nuzul, serta seorang pembaca haruslah mengenali level wacana yang dihadapinya. Wacana cerita siyah al-qissah, misalnya, berbeda dengan pengertian dan penekanan dari wacana hiburan dan intimidasi, debat dan konteks, janji dan ancaman, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah konteks linguistik yang tidak hanya berkaitan dengan elemen-elemen suatu kalimat atau korelasi antar kalimat atau berkaitan dengan perluasan figuratif atau majazifikasi dalam arti bentuk-bentuk gramatikal dan style, namun juga berkaitan dengan signifikasi yang implisit atau yang tak terkatakan di dalam struktur wacana. Lalu yang kelima yaitu konteks pembacaan siyah al-qiraah, proses pembacaan yang pada hakikatnya adalah sebuah dekonstruksi kode, bukanlah konteks eksternal pelengkap yang disandarkan kepada teks. Tekstualisasi Al-Quran terungkap melalui tindak bacaan. Lalu, apa saja contoh hermeneutika menurut teori hermeneutika Abu Zaid? Salah satu contohnya yaitu poligami. Dalam teori hermeneutika menurut Abu Zaid, poligami dalam wacana Al-Quran mempunyai level makna ketiga, di mana pemahamannya haruslah melampaui makna historisnya dengan menguak signifikansi masa kirinya dan mampu menguak dimensi yang tak terkatakan dari suatu pesan. Dalam masalah poligami, Abu Zaid berargumentasi sebagai berikut. Kesadaran akan historitas teks keagamaan adalah teks linguistik dan bahasa sebagai produk sosial dan kultural meletakkan teks dalam konteks Al-Quran secara keseluruhan terhadap konsep adil. Dengan melakukan ini, Abu Zaid berharap bahwa yang tak terkatakan atau yang implisit dapat diungkapkan. Poligami dibolehkan dalam Al-Quran pada hakikatnya adalah sebuah pembatasan dari poligami yang tak terbatas yang telah dipraktikkan sebelum datangnya Islam. Lalu yang selanjutnya yaitu teori hermeneutika menurut Fazlur Rahman. Kritik Rahman tentang metode tafsir. Fazlur Rahman yang tercatat sebagai sarjana pertama sistematis memperkenalkan penafsiran holistik.
tidak secara eksplisit menyebut teorinya holistik. Dalam satu kesempatan, Rahman menyebutnya sebagai pendekatan sejarah, dan dalam artikel yang sama disebutkan pendekatan sosiologis. Sedangkan di kertas lain disebut sebagai teori hermeneutis. Bahkan, Abdullah Said menyebut Rahman sebagai seorang kontekstualis. Rahman mengkritik metode penafsir klasik dan pertengahan yang menggunakan pendekatan atomistik, yaitu memahami atau menafsirkan Al-Quran ayat demi ayat. Terkait dengan kritiknya tersebut, Rahman menyatakan para penafsir klasik dan pertengahan menafsirkan Al-Quran ayat demi ayat. Walaupun kadang-kadang mufasir menghubungkan pembahasan dengan ayat lain, namun dilakukan bukan secara sistematis. Akibatnya, tafsiran Al-Quran tidak menghasilkan tafsiran tertinggi yang efektif, kohesif, dan bermakna bagi kehidupan dalam segala aspek. Di tempat lain, Rahman menulis, ada kegagalan umum dalam memahami kesatuan Al-Quran, ditambah dengan desakan praktis memahami ayat Al-Quran secara terpisah. Hasil pendekatan atomistik ini sering mengambil dan menempatkan hukum dari ayat-ayat yang sebenarnya bukan bermuatan hukum. Menurut Rahman, Al-Quran sendiri menegaskan secara jelas bahwa Al-Quran adalah sumber ajaran yang sangat terintegrasi dan kohesif. Salah satu contoh akibat negatif dari penggunaan pendekatan atomistik pada saat yang sama menunjukkan pentingnya pemahaman yang koheren adalah dalam hukum pembunuhan. Al-Quran memberikan dua kemungkinan hukuman bagi pembunuh, yakni membayar diat atau dibunuh, yang biasa disebut dengan kisos, dengan menambahkan bahwa memberikan ampunan lebih baik. Menurut Rahman, semua ahli hukum menyimpulkan bahwa pembunuhan masuk ke dalam kejahatan pribadi, yang karenanya hukumannya tergantung pada keluarga yang ditinggalkan. Apakah pembunuh akan diampuni, membayar diat, atau dihukum bunuh? Padahal Al-Quran menetapkan prinsip yang lebih umum bahwa seseorang yang membunuh orang lain di bumi tanpa alasan, bukan masa perang, seakan ia telah membunuh semua umat Islam, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Hal ini jelas bahwa pembunuhan lebih merupakan kejahatan pidana umum dibanding ketimbang pidana pribadi. Sebaliknya, pidana pencurian adalah kejahatan pribadi. Kritik lain dari Rahman terhadap pendekatan klasik dan pertengahan dalam studi Islam adalah kurang atau tidak memperhatikan konteks dan sejarah Al-Quran, hanya berkonsentrasi pada teks Al-Quran. Secara keseluruhan, Rahman menyebutkan bahwa ada 3 kelemahan pendekatan klasik dan pertengahan, yaitu yang pertama, perhatian yang tidak cukup terhadap latar belakang historis pewahyuan Al-Quran, yang kedua, berkonsentrasi pada teks Al-Quran, dan yang ketiga adalah atomistik dalam memahami Al-Quran. Rahman setuju dengan pentingnya memahami bahasa, gaya, idiom, dan kiasan seperti yang ditekankan ulama klasik dan pertengahan, bahkan beberapa pemikir kontemporer. Namun, kepentingan analisis bahasa ini hanya untuk memahami teks Al-Quran. Kritik lain dari Rahman terhadap metode klasik adalah penggunaan kias, istihsan, maslahah mursalah, darurat, nasih mansuh, marhaliyah, serta am dan khos. Kritiknya terhadap kias, istihsan, maslahah mursalah, dan darurah adalah standar penggunaan yang subjektif. Berkenaan dengan teori hermeneutik, Rahman menawarkan 2 langkah utama dalam menerapkan metodenya, yang terkenal disebut gerakan ganda. Langkah pertama adalah bergerak dari kasus konkret, khusus, spesifik, temporal yang ditekankan Al-Quran untuk menemukan prinsip umum. Sementara, langkah kedua adalah bergerak dari prinsip umum kembali ke kasus khusus, baik untuk menemukan prinsip-prinsip umum dari jawaban spesifik Al-Quran, maupun untuk ketika menggunakan prinsip-prinsip umum untuk menjawab atau menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Adalah perlu memperhitungkan kondisi sosial yang relevan atau konteks. Karakteristik teori hermeneutika Rahman. Yang pertama yaitu penekanannya pada kebutuhan untuk memahami Al-Quran dalam kesatuan secara keseluruhan. Yang kedua, membedakan antara hukum umum dan hukum khusus, yang di banyak tempat disebut etis dan etika hukum. Yang ketiga, pentingnya pemahaman latar belakang dan konteks historis untuk memahami Al-Quran. Teori hermeneutika yang pertama yaitu memahami Al-Quran sebagai satu kesatuan.
Label yang sama untuk sebutan memahami Al-Quran sebagai satu kesatuan atau pendekatan holistik adalah induktif dan integratif. Rahman tidak menyebut teorinya sebagai pendekatan holistik, melainkan ia menyebutnya teori hermeneutis. Bahkan sebelum disebut teori atau pendekatan historis atau pendekatan sosiologis, Rahman misalnya menyatakan ada kebutuhan mendesak terhadap teori hermeneutik yang akan membantu kita memahami makna Al-Quran secara keseluruhan. Sehingga aspek teologis Al-Quran, aspek etika, dan aspek hukum menjadi satu kesatuan yang utuh. Rahman menekankan pentingnya memahami Al-Quran sebagai satu kesatuan, demikian juga Al-Quran harus dipahami dengan latar belakang historisnya. Memahami Al-Quran sebagai satu kesatuan dan menyatukan aspek teologi, etika, dan hukum muncul ketika Rahman mengkritik modernis dengan mengatakan modernis hanya sedikit berusaha memperlakukan Al-Quran sebagai satu kesatuan dan merumuskan pandangan hidupnya sebagai langkah pertama, kemudian menyusun etika dan akhirnya menetapkan hukum atau aturan atau undang-undang. Rahman oleh karena itu ingin menghubungkan dan membuat satu kesatuan dari tiga aspek yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam, yang merupakan hasil dialog antara Nabi Muhammad dan Jibril, yaitu iman atau teologi dalam arti pandangan dunia, Islam, undang-undang atau hukum atau aturan, dan ketiga ihsan, etika. Rahman berupaya untuk membangun hubungan harmoni dan koheren antara tiga aspek dari ajaran Islam tersebut. Berdasarkan teori ini, etika berasal dari undang-undang atau hukum atau aturan sebagai hasil dari generalisasi. Generalisasi yang berarti dari khusus ke umum ini merupakan langkah pertama dari teori hermeneutika Rahman. Apa yang dapat disimpulkan dengan membandingkan antara pendekatan tematik dan holistik? Pertama, keduanya sama-sama menyadari pentingnya pemahaman terhadap konteks historis dan mengklasifikasikan konteks tersebut menjadi dua jenis. Pertama, peristiwa penyebab turunnya wahyu, asbab nuzul, sebagai konteks mikro. Yang kedua, sosio-historis Arab sebagai konteks makro. Namun demikian, Rahman lebih menekankan pentingnya makro dibandingkan dengan pendapat Al-Khuli. Yang kedua yaitu perbedaan antara hukum umum, prinsip, dan hukum temporal. Perbedaan antara hukum umum dan hukum temporal oleh Rahman disebutkan dalam berbagai tulisannya. Sebagai contoh, seperti yang dinyatakan sebelumnya, Rahman menyatakan ada kebutuhan mendesak terhadap teori hermeneutik yang akan membantu kita memahami isi Al-Quran secara keseluruhan, sehingga bagian teologis, etis, dan etika hukum Al-Quran dapat dibangun menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam pernyataan ini, ditemukan istilah etika untuk menunjukkan hukum umum dan istilah etika hukum untuk menunjukkan hukum temporal. Rahman juga menyatakan, jika kita melihat Al-Quran tidak banyak ditemukan hukum umum. Sebagian besar isi Al-Quran memberikan jawaban atau solusi atau keputusan terhadap masalah-masalah konkret. Tetapi setelah saya katakan solusi terhadap masalah konkret tersebut menyediakan hukum umum sebagai prinsip, baik secara eksplisit maupun implisit. Lalu yang ketiga yaitu signifikansi pemahaman konteks dalam memahami Al-Quran. Kunci penting ketiga dari hermeneutika Rahman adalah pentingnya pemahaman konteks historis untuk memahami teks Al-Quran. Rahman berpendapat bahwa bagian dari tugas pemahaman pesan Al-Quran sebagian satu kesatuan adalah mempelajari lengkap dengan latar belakangnya. Latar belakang yang dimaksud adalah karir dan perjuangan Nabi Muhammad yang berlangsung selama 23 tahun di bawah bimbingan Al-Quran. Juga relevansi lingkungan Arab dan hubungan pra-Islam dan awal periode Islam, termasuk adat istiadat dan sosial, kelembagaan, ekonomi, dan politik, peran penting suku Quraisy dan cara hidup orang Arab. Memahami konteks historis Al-Quran bagi Rahman pertama untuk menemukan prinsip rasiologis, objektif, tujuan, dan nilai. Dengan kata lain, dalam hukum tertentu selalu ada prinsip rasiologis, objektif, tujuan, dan nilai. Karena itu ada dua cara untuk menemukan prinsip menurut Rahman. Pertama, ditemukan dengan memahami konteks dan latar belakang historis dari teks Al-Quran. Yang kedua, ditemukan berdasarkan putusan-putusan spesifik dengan melakukan generalisasi. Dan dalam melakukan generalisasi dari aturan-aturan khusus harus dipahami sesuai dengan konteks. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.